Salam, selamat pagi. Pagi hari ini, kesempatan pada saat ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu sejenak, memikirkan kembali, mempertanyakan ulang mengenai kepercayaan kita, orang-orang percaya, dikaitkan dengan dasar-dasar logis Alkitab adalah firman Allah. Apakah mempercayai Alkitab sebagai firman Allah? Dalam hal ini tentu maksudnya adalah kita menerima Alkitab sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas, yang tidak memiliki kesalahan di dalamnya, itu memiliki dasar yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan di era ini. Nah, ini saya kira menjadi sebuah pertanyaan yang penting dan perlu dipikirkan lebih jauh supaya betul-betul kita memiliki dasar pembenaran atau dasar kemasukakalan, khususnya dikaitkan dengan kepercayaan kita kepada Alkitab yang di era ini memang cukup banyak disoroti oleh berbagai macam pihak. Nah, berkaitan dengan topik ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan logis mengenai Alkitab sebagai firman Allah, atau pertimbangan logis mengapa kita bisa mempercayai Alkitab sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas sebagai firman Allah yang bisa menjadi dasar dan pegangan hidup setiap orang percaya. Dasar logis yang pertama itu ialah dikaitkan dengan fakta hidup sebagai fakta relasional yang logis. Apa maksudnya ini? Kalau kita melihat dan kita betul-betul mencermati mengenai fakta kehidupan, sebetulnya fakta kehidupan itu bersifat relasional. Setidaknya di sini kita melihat di dalam iman Kristen bahwa hidup yang berjalan tiap-tiap hari itu senantiasa terjadi di dalam relasi, ya, antara fakta-fakta, realitas-realitas yang nampak dan realitas yang tidak nampak. Atau dengan kata lain, kita mempercayai adanya kenyataan yang logis bahwa yang nampak ini senantiasa berelasi dengan yang tidak nampak. Yang natural senantiasa berelasi dengan yang supranatural. Walaupun seringkali cara pandang ini dianggap oleh beberapa kelompok sebagai sebuah pandangan yang kuno, begitu ya. Tetapi walaupun demikian, toh fakta dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menyangkali hal itu. Fakta dan ekspresi-ekspresi kehidupan dan keyakinan yang membuktikan adanya fakta relasional itu. Jadi relasi antara yang kelihatan, yang nampak dengan yang tidak nampak, gitu ya. Nah, sebetulnya dasar logika ini perlu digali lebih mendalam. Apakah perspektif cara pandang yang melihat kehidupan sebagai sebuah fakta relasional ini betul-betul memiliki dasar logikanya? Apakah ini tidak hanya sekedar sebuah kepercayaan, tapi apakah kepercayaan yang betul-betul bisa dibuktikan secara kemasukakalan? Tentu saudara sekalian, dalam hal ini langsung posisi ini akan menyoal pandangan naturalisme, gitu ya. Di mana faham naturalisme pada hakikatnya secara sederhana, ia melihat nature, itu melihat alam sebagai the ultimate reality. Alam itu sebagai puncak realitas dan tidak ada realitas di luar apa yang nampak. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, naturalisme seringkali mempergunakan ukuran atau kriteria panca indera untuk menentukan eksistensi dari realitas itu. Sejauh panca indera itu bisa
mengalaminya atau sejauh panca indera itu bisa menyentuhnya in empirik dengan hal itu, maka itu akan dianggap sebagai realitas. Nah, itulah sebabnya pada bagian yang pertama ini pun perlu disoal, ya, karena ini juga sistem logika yang membangun cara pandang bahwa kehidupan itu sebetulnya pada hakikatnya terdapat kepada apa yang nampak itu, ya. Nature is the ultimate reality, ya. Natur, alam itu menjadi puncak realitas. Itulah sebabnya di dalam faham naturalisme tulisan-tulisan Alkitab yang menyatakan realitas-realitas supranatural berelasi dengan natural tidak akan mendapatkan tempat, ya. Contohnya misalnya apa? Yang lebih mendasar misalnya mengenai eksistensi Allah dan hal yang dikaitkan dengan keilahian itu, karena Allah itu dikategorikan sebagai unempiric reality, sehingga akhirnya itu dianggap tidak real, atau dengan lebih tepat dikatakan tidak ada sebetulnya realitas tentang Allah itu, karena Allah pada hakikatnya dikategorikan sebagai eksistensi supranatural. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini kita mesti harus masuk di dalam diskusi lebih mendalam mengenai hal ini. Kalau iman Kristen percaya mengenai bukan hanya fakta natural tapi juga fakta supranatural, di mana hal itu, fakta supranatural itu dipahami bukan hanya eksis dan ada, tapi ada relasi yang intens, ya. Di dalam fakta itu kita harus mencoba untuk membangun persepsi kemasukakalan itu. Apakah masuk akal? Apakah bisa dibuktikan? Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara logis terkait dengan adanya fakta relasionalitas antara yang supranatural dan natural? Kalau kita setuju dengan pokok ini, saudara sekalian, tentu kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima Alkitab sebagai firman Allah. Mengapa? Karena kalau kita percaya bahwa pada dasarnya hidup itu adalah fakta relasional antara supranatural dan yang natural, Allah dan alam, Allah dan manusia, maka menerima Alkitab sebagai wahyu Allah bukan sesuatu yang sulit. Bahkan menerima Alkitab sebagai firman Allah itu sebagai sesuatu yang sangat logis, dibangun, di backup atas dasar asumsi yang logis, yang masuk akal, bahwa kehidupan ini faktanya bisa dibuktikan adanya relasionalitas, adanya relasi antara yang supranatural dan yang natural. Nah, tentu ini perdebatan bisa diperpanjang atau diluaskan sedemikian rupa, dan kita dari semua pihak, baik kaum naturalis maupun kaum supranaturalis, bisa memperdebatkan itu. Dan tugas kita sebagai orang-orang yang percaya Alkitab firman Allah ialah terus mencoba membangun logika, dasar-dasar kemasukakalan mengenai fakta relasionalitas Allah itu. Karena kalau kita tidak bisa membangun dasar-dasar kemasukakalan mengenai fakta relasionalitas, maka kepercayaan kepada Alkitab sebagai wahyu Allah sama sekali tidak akan memiliki dasar di situ, ya. Dibutuhkan kelas-kelas lebih jauh mengenai hal ini untuk membangun persepsi dan perspektif mengenai relasionalitas kehidupan atau fakta relasionalitas kehidupan sebagai fakta yang logis, ya. Tentu kita bisa buktikan bukti-bukti logika dari hal itu dari berbagai macam sudut secara utuh, baik secara intelektualitas maupun secara empirik, secara emosional, secara religiositas, sosiologi dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dikaitkan.
dan digerakkan untuk usaha membuktikan bahwa relasionalitas supranatural, dalam hal ini hal yang dikaitkan dengan realitas keilahian dan hubungannya dengan realitas keinsanian, itu adalah sebuah cara pandang yang betul-betul logika atau betul-betul logis, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada relasionalitas, yang ada itu adalah ya alam. Ya, alam itu memiliki logika sendiri, logika alam, dan alam itu berkehidupan dan berkembang sesuai dengan hukum-hukum alam. Itu pun juga perlu pembuktian. Apakah memang benar dalam kehidupan itu ansih yang ada itu hanya masalah kebendaan, tidak ada masalah kerohaniahan, begitu ya. Nah, ini orang-orang percaya yang pertama ini, kalau kita mau mempertahankan atau mau tetap berpegang kepada logika Alkitab sebagai firman Allah, maka tidak ada jalan lain, bahwa kita harus membangun sebuah argumentasi logis mengenai adanya fakta relasionalitas yang supranatural dan yang natural, dan itu menjadi fakta tiap-tiap hari yang terjadi. Ya, mari kita membuktikan hal itu. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian, dasar logis yang pertama. Mengapa orang-orang Kristen itu percaya Alkitab itu firman Allah? Dalam hal ini tentu kita menerima Alkitab sebagai satu-satunya kitab yang berotoritas, yang tidak memiliki kesalahan di dalam dirinya. Dasar logis yang kedua yang mungkin perlu dipertimbangkan ialah dasar logis dikaitkan dengan bahwa Alkitab itu final, atau finalitas Alkitab sebagai yang logis. Apakah Alkitab itu memang tulisan-tulisan yang final? Final dalam arti cukup untuk menjaminkan, memberikan kepada para pembacanya itu tuntunan dan pencerahan, sehingga para pembacanya itu dapat menemukan value of life, nilai-nilai hidup yang final. Tentu dalam hal ini jangan salah paham. Finalitas Kristus dan finalitas Alkitab dalam ini maksudnya ialah tentu kita membutuhkan literatur, informasi, pengetahuan yang tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi bagaimana posisi tulisan-tulisan Alkitab itu menjadi final untuk memberikan pencerahan, memberikan jawaban, memberikan tuntunan terhadap informasi-informasi dan juga pertanyaan literalis yang dikaitkan dengan nilai hidup itu. Nah, menurut saya finalitas logis Alkitab sebagai firman Allah itu langsung menyoal faham universalisme. Secara sederhana, universalisme itu bisa dikatakan adalah sebuah faham pada hakikatnya segala sesuatu, segala informasi, nilai yang ada di dalam kehidupan ini universal, bersifat memberikan derajat dan kapasitas yang sama dalam memberikan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan yang kedua, yaitu universalisme. Itu sebuah cara pandang di mana sebagian orang mulai melihat bahwa sebetulnya kebenaran itu tidak didominasi oleh satu sumber saja. Bahkan dalam setiap sumber, dan sumber apa saja, itu bisa diterima sebagai informasi yang valid untuk memberikan sebuah tuntunan dan pencerahan akan nilai itu. Nah, universalisme tentu menjadi salah satu pandangan, bukan hanya orang-orang di luar iman Kristen, tapi orang-orang percaya pun, orang Kristen pun juga sebagian itu
memegang paham ini. Kalau begitu, apakah Alkitab itu final? Tentu saja menjadi tidak. Karena Alkitab dalam hal ini akan ditempatkan posisinya itu sejajar dengan kitab-kitab lain di dalam keuniversalan, tulisan-tulisan yang mampu memberikan tuntunan hikmat dan value kehidupan itu sendiri. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, apakah memang benar Alkitab itu final di dalam kandungan tulisan-tulisannya itu yang menegaskan bahwa hanya informasi-informasi Alkitab itu yang bisa memberikan dasar, validitas dan jaminan mengenai nilai hidup yang sejati itu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Mungkin ini bisa disoroti lebih mendalam dalam diskusi biblika atau bibliologi terkait dengan finalitas Alkitab. Apakah memahami atau menerima bahwa Alkitab itu final dalam arti Alkitablah satu-satunya menjadi tulisan-tulisan yang mampu memberikan informasi dan jaminan mengenai nilai-nilai hidup yang hakiki yang dibutuhkan manusia itu secara logis, buktinya apa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu kita akan coba mengkaji tulisan-tulisan di Alkitab itu apakah mengandung di dalamnya statement, pernyataan-pernyataan yang final dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan, ya. Mungkin terlalu banyak contohnya, ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, finalitas statement itu banyak sekali kita temukan di dalam Perjanjian Baru, gitu ya. Ya. Misalnya tulisan yang menulis pernyataan Tuhan Yesus, yang contoh yang klasik, misalnya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, itu final sekali, ya. Tidak seorang pun, ya, dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini contoh kecil dari final statement itu, ya. Finality statement, pernyataan yang final di situ. Nah, pernyataan yang final itu diperhadapkan kepada universalisme, di mana dalam universalisme itu pernyataan-pernyataan di dalam Alkitab itu adalah pernyataan hikmat untuk manusia menjadi lebih baik yang sejajar dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini menjadi tantangan kita. Sejauh mana kita bisa membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah yang dikaitkan dengan Alkitab itu final, itu sebagai sebuah kepercayaan yang logis pada era ini. Apa dasar-dasar logikanya di situ, ya. Nah, ini akan menjadi diskusi yang mendalam terkait nanti dengan kritik teks macam-macam dan sebagainya. Tapi saya kira ini poin yang kedua yang penting sekali mengenai dasar yang kedua, mengapa kepercayaan kepada Alkitab sebagai firman Allah itu adalah sesuatu yang logis, yakni dikaitkan dengan kesimpulan orang percaya yang memegang finalitas Alkitab. Tetapi finalitas Alkitab itu harus bisa dibuktikan dasar-dasar logikanya. Dasar yang ketiga menurut saya itu untuk orang-orang percaya itu memiliki keyakinan dan cara pandang, sudut pandang mengenai Alkitab sebagai firman Allah yang berotoritas sebagai sesuatu yang logis. Itu poin yang ketiga menurut saya itu ialah dikaitkan dengan sifat normatif Alkitab yang logis, ya. Jadi kepercayaan kepada Alkitab sebagai firman Allah dan itu logis, itu dasar yang ketiga itu harus bisa dibuktikan sistem kemasukakalan dari sisi
kapasitas normatif dari tulisan-tulisan itu. Ya, kapasitas normatif itu berarti berbicara mengenai norma, berbicara mengenai keuniversalan, berbicara mengenai ketetapan nilai dari tulisan-tulisan Alkitab, juga keobjektifan tulisan-tulisan Alkitab. Kalau dikatakan bahwa Alkitab itu normatif, maka nilai-nilai Alkitab itu bersifat objektif. Artinya objektif, ya itu berlaku secara umum, berlaku secara universal, seperti itu. Poin ini sekaligus itu menyoal faham kritik dari kaum eksistensialis atau faham eksistensialisme. Ya, pada hakikatnya eksistensialisme sebetulnya juga sebuah posisi yang perlu dikritisi, karena eksistensialisme sebetulnya juga sebuah posisi untuk membakukan, kalau tidak hati-hati menjadi membekukan eksistensi, ya, menjadi ukuran yang mutlak. Nah, gitu ya. Artinya bahwa di dalam eksistensialisme nilai yang mutlak itu terdapat kepada setiap eksistensi manusia itu. Ini yang disebut sebagai gambaran mentalitas supermarket, gitu ya. Orang bisa memilih barang apa saja dan menetapkan barang yang terbaik bukan berdasarkan referensi, ya, dari luar, tapi dari ketetapan dirinya sendiri. Nah, era sekarang ini adalah era eksistensialisme, di mana kita juga mengetahui dalam era postmodernisme ini masing-masing ada sebuah tren dan kecenderungan untuk meninggalkan norma dan kesepakatan komunal menuju kepada kemandirian dan kedaulatan personal atau eksistensial. Nah, saudara sekalian, ini tantangan yang ketiga. Kalau orang Kristen masih mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, itu membutuhkan alasan-alasan logis terkait dengan nilai normatif dari tulisan-tulisan Alkitab itu. Apakah nilai-nilai normatif yang tertulis di dalam Alkitab itu berlaku bagi orang-orang Kristen saja, gereja saja, atau berlaku secara normatif? Ya. Dan di sini dibutuhkan waktu dan dibutuhkan energi untuk membangun nilai normatif dari tulisan-tulisan Alkitab itu sebagai sesuatu yang logis. Contoh yang paling ekstrim mungkin, ya. Orang-orang Kristen percaya Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Dan kepercayaan itu tentu dibangun berdasarkan tulisan-tulisan Alkitab. Nah, tantangannya ialah apakah kepercayaan, posisi mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat itu memenuhi tuntutan pembuktian logis, juga tuntutan pembuktian logika yang mana. Nah, ini penting sekali, perlu digali di sini. Jadi norma yang logis atau sifat normatif yang logis dari statement, pernyataan-pernyataan Alkitab itu membutuhkan sebuah usaha untuk bisa membuktikan itu. Nah, kalau kita mengatakan nilai-nilai Alkitab itu normatif dan kita mengatakan bahwa eksistensialisme itu tidak sesuai dengan dasar penerimaan Alkitab sebagai firman Allah, ya kita harus membuktikan di mana sisi-sisi ketidaklogisan dari cara pandang eksistensialisme itu. Di mana ketidaklogisannya sehingga kita tidak memilih eksistensialisme,
tapi kita memilih Alkitab sebagai normatif, gitu ya. Nah, ini panjang sekali tentu ini PR-nya. Dasar yang keempat untuk tetap menerima logika Alkitab sebagai firman Allah di era ini ialah yang dikaitkan dengan fakta yang logis terhadap keeksakan, kepastian dari Alkitab itu. Exactly dari Alkitab itu. Eksaktivitas daripada fakta Alkitab itu. Nah, poin yang keempat itu langsung menyoal faham skeptisisme yang berkembang saat ini. Skeptisisme juga salah satu cara pandang yang menyoal ya, keeksakan daripada kepastian daripada Alkitab itu. Ya. Kita tahu bahwa skeptisisme secara sederhana ialah cara ukuran atau penetapan ukuran untuk mempercayai benar salah sesuatu itu dimulai dari meragukan segala sesuatu. Skeptik ya. Mempercayai sesuatu sebagai kebenaran dengan cara meragukan sesuatu itu ya. Contoh yang sangat klasik tentu adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ya, kasus Thomas ya. Thomas sendiri jelas sekali di situ dia menempuh jalur skeptisisme, walaupun dia akhirnya percaya, tapi dia menempuh jalur skeptisisme ya. Itu mungkin anugerah Tuhan tersendiri bagi Thomas. Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang pagunya, aku tidak akan percaya. Itu skeptik ya. Jadi dia meragukan dulu sampai dia mengalami kebenaran itu secara pribadi baru percaya. Nah, apakah skeptisisme sebuah kebenaran yang imun dari kritik? Oh, tentu saja tidak. Justru kita harus juga mengkritisi skeptisisme itu. Sejauh mana skeptisisme itu bisa menjaminkan kepastian sesuatu itu. Kalau pengalaman pribadi itu menjadi ukuran kebenaran, berarti pengalaman pribadi itu akan menjadi jauh lebih besar dari fakta kebenaran itu. Nah, ini menjadi masalah dari skeptisisme. Kalau seseorang itu berpandangan, saya harus mengalami dulu baru yakin, berarti fakta keyakinan itu menjadi lebih kecil dibandingkan pengalamanku sendiri. Nah, ini jadi ternyata skeptisisme pun telah menjadikan pengalaman empirik ya, itu menjadi Tuhan, penentu kehidupan. Ya. Maka berkembanglah dalam skeptisisme itu empirisisme, paham empirisisme ya. Paham yang selalu mengatakan kita harus meragukan segala sesuatu sampai kita mengalaminya. Setelah kita mengalami, baru itu menjadi jaminan kevalitan dari sesuatu itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan Alkitab ini? Sejauh mana kita bisa membuat formasi logis, bangunan logis dari keeksakan dari Alkitab itu? Ini menjadi sesuatu yang tidak mudah sekarang. Dan banyak sekali dikelola supaya lebih bisa empirik begitu ya. Ya, contoh-contoh sederhana misalnya mengenai apakah sejauh ini orang-orang Kristen masih percaya bahwa tulisan-tulisan Alkitab itu sepenuh-penuhnya itu eksak, sepenuh-penuhnya itu fakta yang pasti ya. Dan bagaimana membuktikannya itu? Ya, contoh yang paling sederhana ialah banyak contoh. Misalnya contoh sederhana ialah mukjizat-mukjizat yang terjadi. Misalnya peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air gitu ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air itu jelas sekali tidak faktual, empirik ya, tidak bisa dibuktikan secara empirik karena
kehidupan itu berada di dalam satu hukum alam yang berlaku, ya. Tidak mungkin dibuktikan oleh bukti-bukti empirik, itu tidak mungkin. Tetapi orang-orang Kristen yang percaya Alkitab sebagai firman Allah harus bisa membuktikan keeksakan, kepastian itu. Karena kalau tidak, nanti akan ada kecenderungan untuk mengeksploitasi bagian itu menjadi bagian yang dideskripsi ulang sebagai sebuah tulisan-tulisan yang tidak eksak. Artinya seperti itu, ya. Contohnya misalnya adalah program demitologisasi dari Bultmann, neo-ortodoksi, kan seperti itu, ya. Kalau dilakukan program demitologisasi, maka akan ada begitu banyak tulisan-tulisan Alkitab menjadi tidak eksak lagi. Eksak itu artinya tulisan Alkitab itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diterima sebagai in the fact. Fiktif oke, fiction oke, tapi fact, faktual itu menjadi pertanyaan, atau setidaknya itu direka ulang, dideskripsi ulang gitu, ya. Untuk bisa menjawab kebutuhan pemuasan skeptisisme yang empirik tadi. Itu pilihan. Dan panggilan kita saat ini ialah, kalau kita masih mempertahankan komitmen mempercayai bahwa Alkitab itu firman Allah sebagai hal yang logis, ya, atas dasar pertimbangan logika yang bagaimana dan logika apa yang kita terapkan, kita metrikkan kepada fakta-fakta tulisan Alkitab itu, sehingga tulisan Alkitab itu menjadi eksak, ya. Apa artinya eksak? Apa artinya ilmu pasti dan kepastian? Itu harus dibangun kembali sistem logika ulang, ya. Jadi membuat semacam redefinisi mengenai sistem logika itu sendiri. Nah, itu dasar yang keempat. Mengenai keeksakan, kepastian tulisan-tulisan Alkitab sebagai fakta, bukan fiktif, bukan fiksi, tapi fakta. Jadi kalau Alkitab mengatakan demikian, ya begitulah faktanya demikian. Ya. Berkembang, itulah sebabnya berkembang di dalam kekristenan itu misalnya pembedaan antara antara the history of Jesus, ya, sejarah Yesus, dan Christ and faith, dan Kristus dalam iman. Nah, itu mengapa demikian? Mengapa ada pembedaan antara the history of Jesus and Christ and faith? Masalahnya ialah karena mereka yang percaya Alkitab sebagai firman Allah tidak mampu membuktikan dasar-dasar logis dari posisi dan kepercayaannya terhadap keeksakan dari tulisan-tulisan Alkitab itu. Nah, itu. Ya, Jesus of history itu diidentifikasi sebagai just a human being, sebagai manusia biasa. Oke, dia guru, dia teladan, dia tokoh, dia segala-galanya. Ya, dia karismatik, macam-macam. Tapi Yesus just a human being, dia tidak lebih daripada itu. Itu Jesus of history. Tapi Christ and faith itu adalah Yesus yang sudah terformat, tergambarkan di dalam iman orang percaya. Sehingga Christ and faith itu adalah sosok baru yang berbeda dengan Jesus of history. Kan gitu ya. Sehingga kita menemukan Christ and faith dengan sosok yang berbeda dengan Jesus of history ini. Christ and faith ini yang bangkit pada hari yang ketiga, ya, yang berjalan di atas air, gitu ya, yang membangkitkan Lazarus, yang memberkati 5 ketul roti, mengenyangkan 5.000 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu Christ and faith. Jadi figur Yesus yang merupakan hasil dari pengembangan, ya,
pengembangan kepercayaan gereja mula-mula dan gereja masa kini. Mengapa terjadi demikian? Salah satu faktornya itu ialah mungkin kita lalai untuk dengan serius itu mencoba membuat argumentasi logis tentang keeksakan tulisan-tulisan Alkitab itu. Ya, yang terakhir saudara sekalian, kalau kita masih berkomitmen percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, otoritas tertinggi bagi kehidupan, ya, tidak ada kesalahan di dalamnya, maka perlu waktu sungguh-sungguh lebih serius untuk membangun dasar logis dari sifat kemisterian dari Alkitab itu, ya. Kata mysterion dalam bahasa Yunani itu, misteri itu apa sebetulnya? Misteri itu sebetulnya bisa dipahami secara sederhana, sesuatu yang ternyata tidak secara serta-merta dapat dijelaskan oleh pengalaman kita, nalar kita. Dan misteri ini menyatakan, mengungkapkan adanya fakta, realitas, eksistensi dan kerja, ya, Allah yang roh adanya itu, ya. Sehingga karyanya itu menjadi misteri, menjadi sesuatu yang agung, menjadi sesuatu yang tidak bisa secara serta-merta dikalkulasi dengan hitungan dan akal budi manusia itu. Nah, apakah memahami sifat kemisterian Alkitab itu sebagai sesuatu yang logis? Apakah ada sebuah bangunan konstruksi logika yang bisa dipertimbangkan secara akal budi bahwa yang misteri itu sesuatu yang masuk akal dalam tanda petik, gitu ya. Nah, pokok mengenai sifat misteri daripada Alkitab itu langsung menyoal sifat mistisisme terhadap Alkitab. Ini perlu dibedakan. Istilah misteri dan mistisisme. Kadang-kadang secara kehidupan sehari-hari yang mistis itu dikatakan yang misteri, ya. Yang misteri, yang mistis, ya. Misteri itu yang menakut-nakutkan, ya, hantu macam-macam. Ya. Mistis itu yang dikaitkan dengan perhantuan, ya. Bukan itu. Nah, mistisisme itu apa? Mistisisme secara sederhana itu sebuah keyakinan terhadap dunia yang tidak kelihatan supranatural, ya. Dan memang kepercayaan itu tidak perlu dijelaskan karena tidak ada penjelasan terhadap hal yang bersifat mistik itu. Nah, misalnya contohnya gini. Kalau kita percaya di dalam Alkitab, kisah air menjadi anggur, itu misteri atau mistik? Kalau kita mengatakan itu mistik, kita akan katakan sudah tidak usah dipertanyakan, ya. Dan tidak perlu bertanya, itu kan memang misteri, itu kan mistik, gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika kita, yang hanya bisa dipercayai saja. Nah, Alkitab itu bukan mistik, tapi misteri dia, gitu ya. Misteri, gitu ya. Mysterion. Misteri, misalnya mujizat-mujizat itu misteri. Contoh tadi misalnya air menjadi anggur itu bukan mystical, tapi misteri, gitu ya. Misteri itu artinya ialah memang fakta itu tidak bisa dikalkulasi secara ilmu empirik apapun, tidak bisa. Perlu ilmu lain, perlu pendekatan lain, perlu sistem logika lain yang bisa menjelaskan fakta misteri itu, di mana sistem logika lain itu bisa dibuktikan standarnya dan juga tingkat validitasnya sama dengan sistem logika yang lain. Ya.
Ya logika ilmu fisika ya jelas tentang tidak bisa memperhitungkan. Nah, itu saya bukan orang fisika. Air dengan anggur itu jelas tidak bisa dikalkulasi, bagaimanapun caranya itu tidak bisa dikalkulasi kalau menurut logika fisika. Ya. Tetapi air menjadi anggur itu bukan mistik, tapi misteri. Perlu sistem logika lain yang menjelaskan ini. Ya. Jangan sampai kalau sistem logika tertentu tidak bisa membuktikan itu, otomatis kita menolak hal itu dan serta-merta mengatakan itu sesuatu yang kosong saja. Nah, ini perlu pembuktian dan perlu pembangunan sistem logika. Ya, contoh sederhana misalnya kalau kita menuntut keadilan misalnya dalam cara pengadilan berpikir ini ya, tidak ada seorang pun, bahkan di negara yang paling jarang melihat matahari terbit, itu tidak mempercayai adanya matahari. Semua, apalagi orang Indonesia pasti percaya. Walaupun kita tidak bisa mengkalkulasi matahari. Ya. Apakah itu berarti kita percaya pada mistik? Ya. Tidak bisa mengkalkulasi matahari itu artinya secara konkret ya kita pergunakan sistem logika yang ada, logika matematika, logika fisika. Ya, saya tidak tahu logika apa saja dipakai untuk mengukur dan memastikan eksistensi matahari itu. Jangan sampai kita mengatakan karena ilmu matematika tidak bisa menghitung ya, atau ilmu fisika tidak bisa menghitung kekuatan energi matahari, maka dikatakan bahwa matahari itu adalah omong kosong. Nah, itu adalah penerapan sistem logika yang tidak tepat. Dibutuhkan sistem logika yang lain untuk membuktikan mengenai matahari misalnya seperti itu. Sama seperti hal ini. Kepercayaan kepada Alkitab sebagai firman Allah sangat membutuhkan dasar logis, yakni bagaimana kita bisa memformat logika terhadap Alkitab yang bersifat misterion, yang bersifat misteri ini. Artinya Alkitab itu mencatat fakta-fakta yang terjadi dalam sejarah manusia yang ternyata daya kalkulasi manusia, daya logika manusia itu tidak sepenuhnya bisa mengakomodasinya. Nah, ini perlu pembuktian ini. Perlu pembuktian. Bagaimana pembuktian secara logis, bagaimana memberikan alasan-alasan kemasukakalan mengenai fakta misteri dari tulisan-tulisan Alkitab itu, sehingga kita menemukan dasar logis dari kemisterian itu. Nah, itu menjadi dasar yang kelima yang sangat penting yang dikaitkan dengan dasar logis kepercayaan kita terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Sekian, kiranya Tuhan Yesus memberkati.